Laga seru antara Timnas Indonesia versus Irak baru saja selesai. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tampil cukup percaya diri. Beberapa peluang diciptakan Timnas Indonesia. Lini tengah yang solid membuat Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Namun sayang, gol Irak lewat penalti membuyarkan segalanya, ditambah lagi kartu merah Jordi Amat membuat Indonesia tak bisa berbuat banyak. Lini belakang yang mulai goyah di babak kedua membuat Indonesia makin terpuruk. Bahkan Hernando Ari juga membuat kesalahan dengan blunder di kotak penalti sehingga Irak mendapatkan tendangan titik putih untuk kedua kalinya. Beruntung tendangan penalti Ayman Hussein gagal dan melambung tinggi. Pelatih Irak mengakui Indonesia bukan lawan yang mudah dikalahkan, Timnas Indonesia kini berbeda. Pelatih Timnas Irak Yesus Casas mengakui bahwa laga melawan Timnas Indonesia sangat tidak mudah. Ya, laga seru dengan tensi tinggi antara Indonesia versus Irak baru saja digelar. Laga ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Irak yang datang dengan kekuatan penuh cukup dibuat kerepotan. Di sisi lain, Timnas Indonesia yang tampil di hadapan ribuan supporter tampil cukup percaya diri meskipun Irak sebenarnya memiliki modal yang lebih bagus. Pasalnya, Irak pada leg pertama yang berlangsung November lalu, mereka mengalahkan Timnas Indonesia 5-1. Bahkan saat ini Irak berada di atas angin karena sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, akan tetapi, pelatih Irak Yesus Casas tak ingin menganggap mudah lawan skuad Garuda ini. Pelatih asal Spanyol tersebut bahkan menyebut pertandingan melawan Timnas Indonesia ini berjalan sulit. Menurutnya, Jordi Amat dan kawan-kawan merupakan tim yang kuat. Apalagi Timnas Indonesia tampil di hadapan ribuan suporternya langsung, sehingga mereka memiliki semangat lebih besar. Saya pikir ini adalah pertandingan sulit dalam ronde ini di kualifikasi Piala Dunia karena saya pikir Indonesia adalah tim yang kuat, ujar Yesus Casas. Lebih lanjut, pelatih berusia 50 tahun tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan sulit. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong juga tampil habis-habisan demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini fantastis, nilai transfer Jay Itzes naik drastis usai bawa Venezia promosi ke Serie A. Kabar baik datang dari pemain Timnas Indonesia Jay Itzes. Ya, nilai transfer back Timnas Indonesia itu naik drastis usai membawa timnya, Venezia, promosi ke Serie A Liga Italia. Nilai Jay Itzes, yang bermain penuh di semua pertandingan playoff Venezia menuju Serie A, naik hampir 2 kali lipat dari 24,33 miliar menjadi 43,45 miliar. Venezia yang diperkuat oleh pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes, menjadi tim ketiga yang berhasil promosi ke strata tertinggi Liga Italia. Tim berjuluk Telagunari itu kembali ke kompetisi tertinggi Italia setelah 2 tahun absen. Mereka memenangi playoff Serie B, berkat kemenangan agregat 1-0 atas Cremonese. Pertandingan leg pertama di Cremona berakhir dengan skor imbang 0-0, tetapi pasukan Paolo Vanoli mengamankan kemenangan 1-0 di kandang sendiri beberapa waktu lalu. Venezia finish di posisi ketiga dengan koleksi total 70 poin, unggul 3 poin atas tim posisi keempat Cremonese. Parma dan Como telah lebih dahulu mengamankan spot promosi ke Serie A, dengan finish di posisi pertama dan kedua. Dengan naiknya harga pasar Jay Itzes sekaligus membuktikan bahwa Jay bukan pemain kaleng-kaleng, Jay Itzes mampu membuktikan jika keputusan bergabung dengan Timnas Indonesia bukan sebuah penurunan karir melainkan batu loncatan untuk tampil lebih baik lagi. Erick Thohir bicara soal peluang Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Ketua PSSI, Erick Thohir, menjawab kemungkinan Elkan Bagot dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday selanjutnya setelah absen dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot sendiri diparkir oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Sudah saya sampaikan bahwa kami mesti mempunyai 150 pemain yang kelasnya sama, yaitu 2 kali 11 di Timnas Indonesia, lalu 3 kali 11 di Timnas U23, dan seterusnya. Artinya, pemain-pemain Timnas Indonesia ketika dipanggil harus bangga.
Kalau tidak ada kebanggaan, jangan. Saya tidak bicara 1-2 pemain. Sama ketika 11 pemain timnas Indonesia juga. Misalnya tidak mau dipanggil, ya tidak apa-apa. Kami cari lagi, makanya tadi saya sampaikan pemusatan latihan timnas U20 dan U17 jalan. Masa dari 280 juta penduduk, kami tidak punya 150 pemain yang kelasnya sama. Kita jangan terjebak paradigma pemain bintang. Saya percaya sepak bola itu bisa berhasil kalau bermain tim. Ini bukan permainan 1-2 pemain, kadang-kadang saya kritik pemain ... ujar Erick Thohir. 4 hari setelah timnas U23 takluk dari Guinea U23, Elkan Bagot mengunggah foto sedang berlibur bersama partnernya di Maladewa. Pelesiran pemain kelahiran Bangkok, itu berpindah ke New York, Amerika Serikat. Sebab, saya percaya yang 11 pemain di lapangan, ini yang saya mau bahwa timnas Indonesia mempunyai muruah yang besar. Pemain-pemain yang dipanggil ke timnas juga harus mau dan mempunyai muruah yang sama. Yang visinya tidak sama, yang karakternya tidak sama, tidak usah. Kami cari lagi yang lain. Banyak anak-anak Indonesia yang ingin masuk timnas Indonesia kok, jelas Erick Thohir. Kelvin Verdong sudah bisa membela skuad Garuda saat timnas Indonesia jumpa Filipina di Gelora Bung Karno. Ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Ya, Kelvin Verdong sudah bisa bermain untuk skuad Garuda saat melawan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 11 Juni 2024. Pertandingan ini merupakan laga terakhir skuad Garuda dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa kemarin. Bek berusia 26 tahun itu juga telah melalui perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Sejak kemarin, banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Namun, Kelvin Verdong belum bisa bertanding untuk timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Irak. Kendati demikian, Kelvin Verdong telah berlatih bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu bahkan turut mengikuti official training squad Garuda. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, jelas Erick Thohir.